welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. Hello TYU, welcome to church. It's so good to see you today. Yang semangat untuk memuji Tuhan, let's praise Him together. Come on. From the start you loved me. You saw who I could be. So you gave your life to save my soul. I don't know where I'd be if not for your mercy. All I know is you have won it all. Now I am forgiven. Your grace is set me free. Now I'm really
beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Kau begitu luar biasa Tuhan. Tuhan kita begitu dahsyat dan hebat. Amin teman-teman. 1, 2, 3, go. Yang percaya kalau Tuhan kita luar biasa, let's clap our hands together. Biar Tuhan selalu menjadi pusat kehidupan kami, Tuhan. You are the center of it all. Kami datang Tuhan hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Teman-teman semua dimanapun kita berada, let's worship Him. Angkat tanganmu, naikkan pujian kita buat Tuhan sama-sama. Thank you Jesus. Come on church.
Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Come on, church. Jesus be the center of my life. Katakan sama-sama. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. Come on, sama-sama. Come on, church. Come on. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, panggil namanya Yesus. Come on, katakan sama-sama, say Jesus. 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 From my heart to the
Let's worship Him. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. You are the center of it all. Kaulah pusat segalanya Tuhan. You are the center. Tiada yang lain. We worship you, oh God. Kaulah pusat kehidupan kami Tuhan. It's all about you. It's only about you, Jesus. We love you so much, Lord. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. Amazing Jesus. Thank you, Lord, for being. Come on, sing it together, church. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Call upon the name of Jesus. Nama yang menguatkan hanya nama Yesus, yang dapat memberikan kita jawaban. Tiada yang lebih baik dari Engkau, Tuhan. Tiada yang lebih layak dari Engkau, Yesus. Tuhan, ajar kami untuk menjadikan Tuhan pusat dari hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, Tuhan. We are excited di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? Happy Passover Sunday buat teman-teman semuanya. Dan I hope you guys are doing well dimanapun teman-teman berada. Semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan take notes, take ears untuk kita bisa sama-sama menyimak firman Tuhan yang akan kita dengar setelah ini. Tapi sebelum itu, aku mau undang kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa berkumpul, beribadah dengan baik. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, telinga dan pikiran kami, supaya waktu firman disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan teman-teman yang percaya sama-sama shout, Amen. Alright, so hari ini di edisi Paskah tahun ini, aku mau bahas tentang Emotions Recap. Teman-teman, kalau kalian ikutin kebaktian Gilgal Teens dari beberapa minggu yang lalu, kita lagi membahas tentang emotions. Kita belajar kalau emotions ada sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Dan itu bersifat normal. Kita bisa merasa sedih, bisa merasa cemas, bisa merasa senang, bisa merasa marah teman-teman. Tapi semua emotions itu adalah sesuatu yang bukan penentu dari kehidupan kita, tapi hidup kita tetap ditentukan oleh apa kata Tuhan Yesus. Nah, emotions itu bisa bergejolak, bisa timbul dalam hati kita. Tapi kita perlu punya respon yang tepat untuk bisa menghadapi, merespon terhadap semua emotions yang kita rasakan. Nah, teman-teman, ngomong-ngomong soal Minggu Paskah, kita merayakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah 3 hari dia dimakamkan, pada hari ketiga dia bangkit dari kuburnya dan ini menandakan kalau dia berkuasa atas kematian. Jadinya waktu kita menaruh iman kita kepada Tuhan Yesus, iman kita tidak sia-sia, iman kita bukan suatu yang istilahnya penipuan, tapi iman kita terbukti karena Yesus bangkit dari kematian. Nah, bicara tentang Yesus, teman-teman ingat nggak? Kita pernah bahas Yesus itu 100% Tuhan dan 100% manusia. Jadi Yesus pun dia adalah manusia. Nah, selama dia hidup di muka bumi ini,
Yesus namanya manusia, pasti punya emotions. Pasti pernah ngerasain hal-hal yang kita ngerasain, teman-teman. Nah, salah satu contohnya ya. Nih, Matthew 26, 38 until 39. When he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. Emotions apa yang ditampilkan oleh Yesus? Emotions tentang dia merasa gelisah. Dia merasa, wah rasanya tuh gak karuan. Waktu detik-detik dia mau disalibkan. Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, my Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. Yesus sangat ketakutan, dia sangat ketakutan, dia sangat anxious dengan kondisinya pada saat itu, dia mesti menanggung beban kayu salib. Nah, tapi dia adalah manusia. Yesus adalah 100% Tuhan, 100% manusia. So Jesus has feelings too. Dia rasa anxious, dia ngerasa overwhelmed, dia ngerasa sorrow tuh benar-benar sedih, campur aduk semuanya. Jesus has feelings too. Bahkan bukan cuman di Taman Getsemani, tapi juga at the market. Kalau teman-teman baca firman Tuhan, Jesus gets angry. Dia angry kenapa? Dia marah kepada orang-orang yang menjadikan bait Allah itu tempat-tempat penjualan dan itu menjadi sarang penyamun, teman-teman. Itu Yesus marah di sana. Lalu apa lagi? Jesus were afraid at the garden yang tadi kita bahas tadi. Dia menghadapi momen-momen dia mau disalibkan, dia pun takut. Jesus wept when he is with Martha and Mary. Waktu dia mendengar kabar Lazarus meninggal, firman Tuhan bilang Jesus wept. Dia pun sedih, teman-teman. Nah, Jesus has feelings too. Tapi apa yang kita belajar hari ini dari ayat 39 tadi adalah walaupun Yesus punya emotions, tapi Yesus tidak dikendalikan oleh emotionsnya dia. Tapi dia berjalan menurut apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Despite experiencing human emotions, Jesus opted to sacrifice himself on the cross to fulfill God's will. Makanya di firman tadi dibilang apa? Not my will, but your will be done. Wow, keren banget teman-teman. And Jesus' decisions to fulfill God's objective untuk menyelamatkan umat manusia of saving the world from sin has been accomplished. Wow, teman-teman. Yesus walaupun dia punya emotions, dia merasa takut, dia merasa sedih, tapi dia memutuskan untuk dia melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Dan kabar baiknya lagi adalah gini teman-teman. Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Berarti kita pun juga manusia teman-teman. Kalau Tuhan Yesus bisa melewati ini, berarti kita pun juga bisa melewati ini semua. Maksudnya apa Kak melewati? Maksudnya gini. Kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan tidak dikendalikan oleh emotions kita. Kita melakukan yang benar, kita melakukan yang seturut firman Tuhan. Kenapa? Karena kita mengasihi dan mau taat pada Tuhan. Jadinya teman-teman, kalau teman-teman kita pernah berpikir, aku dikendalikan oleh rasa kesalku. That's wrong. Oh, aku dikendalikan oleh rasa khawatirku. That's wrong. Oh, aku dikendalikan oleh rasa marahku. That's also wrong. Kita tidak dikendalikan oleh emotions kita, tapi kita bisa mengendalikan hidup kita dengan firman Tuhan yang kita pegang. So, how to make choices based on truth rather than emotions, aku mau share 2 hal hari ini sama-sama teman-teman. Are you ready? Alright? So, how to make choices based on truth rather than emotions. Yang pertama, back to your principle. Kita sama-sama punya principle. Kita punya prinsip adalah kebenaran firman Tuhan. Proverbs 3, 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. So, waktu kita mau ambil keputusan, jangan kita didirect oleh emotions kita. Mungkin kita bisa rasakan kesal, marah, sehingga kita
terpicu untuk bisa ngomongnya kasar. Tapi selalu ingat, kalau aku ngomong kasar itu menyakiti orang lain dan itu bukan hal yang baik. Meskipun aku marah, tapi aku tetap mesti ngomong yang benar dengan jaga nada bicara kita. Alright. Oke. Waktu aku, misalkan contoh lain lagi. Waktu aku takut untuk bisa reveal nilaiku yang jelek ke orang tuaku, aku bisa aja jadi bohong karena aku takut, karena aku khawatir nanti kalau aku jujur, nanti fasilitas semua, gadgets, fasilitas yang aku nikmati diambil dan tidak dikasih lagi karena ketahuan nilainya kita jelek. Tapi kita bisa memutuskan untuk aku tetap jujur dan tidak menyembunyikan apa yang jelek walaupun nilai sekolahku jelek. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang kejujuran itu merupakan sesuatu yang di-value oleh Tuhan. Nah, kita bisa menentukan choices dalam kehidupan kita tidak didasari oleh emosi kita, tapi didasari oleh apa kata firman Tuhan tentang apa yang mesti kita lakukan. So, if you have questions tentang apa yang perlu kita pilih, tentang apa yang perlu kita lakukan di saat kita lagi angry, di saat kita lagi kesal, di saat kita lagi di saat kita lagi sedih, di saat kita lagi senang, back to your principle. Kembali ke prinsip firman Tuhan. Karena waktu kita melakukan prinsip firman Tuhan, udah pasti dijamin itu sesuatu yang benar. Alright? So, how to make choices based on truth rather than emotions. Yang pertama, the back to your principle. Yang kedua, seek advice. Proverbs 15 verse 22. Plans fail for lack of counsel, but with many advisors, they succeed. Teman-teman, kita perlu ngobrol sama orang-orang yang lebih berpengalaman dari kita, yang lebih tua, kakak rohani. Untuk kita bisa tanya, kira-kira kalau aku mau memutuskan sesuatu, ini benar atau enggak ya? Terkadang, waktu kita memutuskan sesuatu out of khawatir, out of kesal, out of keburu-buru, biasanya keputusan yang kita ambil bisa jadinya salah. Contoh, misalkan misalkan kita suka sama seseorang. Kita suka sama seseorang dan rasanya kan emosinya meledak-meledak. Udah suka banget, pengen untuk bisa menyatakan rasa suka kita sama seseorang. Tapi umur kita masih umur 10, 11, 12, 13. Which is, apakah ini umur yang tepat kan untuk kita menyatakan rasa suka kita kepada orang lain? Nah, kita bisa seek advice. Tanya sama orang tua kita, tanya sama kakak rohani. Karena aku percaya mereka akan kasih kita arahan-arahan untuk kita bisa memilih yang benar. Untuk memilih dengan bijak. So, waktu teman-teman mengalami sesuatu di mana mesti milihnya gimana ya, jangan keburu-buru dengan pilihan kita, but seek advice. Kenapa? Karena I know kalau namanya lagi rasa suka, pasti rasanya tuh pengen buru-buru, pengen cepet-cepet. Tapi jangan kita ambil keputusan terlalu cepat, seek advice. Jangan sampai kita memilih yang salah dan merusak pertemanan dan jadinya tidak baik. Alright? So, dan berlaku juga buat hal-hal yang lain. Seek advice. Coba tanya sama orang-orang lebih tua daripada kita. Alright? So, how to make choices based on truth rather than emotions. Yang pertama adalah back to your principle. Dan yang kedua, seek advice. Aku percaya teman-teman, kalau pilihan yang kita ambil, kalau itu diselaraskan dengan apa yang jadi kehendak Tuhan, diselaraskan dengan apa yang jadi prinsip firman Tuhan, pasti kita akan mengalami sesuatu yang baik. Yesus, dia punya emotion sebagai manusia, tapi dia melakukan yang benar. Dia memilih melakukan kehendak Tuhan. Dan banyak orang diselamatkan. Semua orang, tidak ada satupun orang yang tidak diselamatkan tanpa melalui Tuhan Yesus. So, keselamatan bagi dunia ada waktu Yesus memilih sesuatu yang menjadi kehendak Allah. What is your choices? Apa yang menjadi keputusan kita? Itu yang baik, yang sesuai dengan apa yang kehendak Tuhan, dan kita akan melihat apa yang kita buat akan menjadi kemuliaan buat Tuhan dan jadi berkat buat banyak orang. Amin. So, ibadah hari ini sudah selesai. Thank you for following until the end. Dan teman-teman, aku mau undang kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Kita mau doa berkat sama-sama. Aku
Aku berdoa berkati teman-temanku dalam nama Tuhan Yesus, biar sekolah mereka diberkati Tuhan, keluarga mereka diberkati Tuhan, kesehatan mereka diberkati Tuhan, dan juga aku berdoa biar sejak muda mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Biar damai sejahtera ini pada Tuhan, sukacita, pertolongan dan perlindungan Tuhan menyertai teman-temanku semua mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus jemput mereka kembali. Dan terima doa berkat ini bersama hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama shout, Amen. Alright, so happy Sunday everybody, and see you guys again next week. Bye-bye.